Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan teman-temanku dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala usaha, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di Masjid Jami, salah satu masjid tertua yang berada di Kampar dan menjadi salah satu objek wisata bersejarah yang sangat milenial, karena Masjid Jami ini sangat erat kaitannya dengan berdirinya pasar yang ada di sini. Oke, teman-teman, seperti apa sejarahnya, simak terus videonya. Dahulu di sini adalah pasar, dan saat itu Belanda masih menjajah di Indonesia ini. Di saat masa penjajahan, tentu situasinya sangat mencekam ya, teman-teman. Nah, sejarah berdirinya Masjid Jami ini didirikan oleh Dato' Engku Mulo Sangkal. Dato' ini berasal dari Tapanuli Selatan. Dato' Engku Mulo Sangkal sangat kuat keagamaannya. Suatu hari Dato' ini berjalan di pasar dan tidak mendapatkan tempat untuk sholat, sehingga timbullah wacana untuk membangun masjid di pasar ini. Karena itu Dato' mengumpulkan tokoh ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat di daerah sini untuk bermusyawarah membangun tempat beribadah. Maka setelah mencapai mufakat, dikumpulkanlah para tokoh masyarakat masing-masing desa atau masing-masing kampung saat itu ya, teman-teman, untuk mengumpulkan satu tiang dalam satu kampung. Nah, untuk pembangunan masjid ini membutuhkan 40 tiang. Maka masing-masing kampung itu mendapatkan jatah satu tiang. Nah, teman-teman, saat itu di masa penjajahan pada tahun 1901 Masehi, Belanda masih menjajah Indonesia. Tentunya tidak seleluasa saat ini kita membangun masjid. Dan setelah para kampung itu masing-masing kampung mengumpulkan satu tiang, maka terkumpullah 40 tiang. Namun di sini ada keganjalan saat itu ya, teman-teman. Ada 2 tiang yang selalu hilang. Dan keesokan harinya Dato' Engku Mulo Sangkal memerintahkan untuk mencari tiang yang hilang tersebut. Namun saat itu dilakukanlah azan dan akhirnya tiang itu timbul kembali. Nah, teman-teman, kemudian setelah itu dicarilah pondasi awal untuk pembangunan masjid ini. Maka dicarilah masing-masing kampung itu batu yang jumlahnya juga 40 buah untuk dijadikan pondasi awal atau sondi tapak untuk menempatkan tiang-tiang pembangunan Masjid Al-Jami. Namun teman-teman, ada satu batu misterius yang setiap kali digunakan untuk sondi ataupun tapak untuk mendirikan tiang selalu berpindah-pindah. Dan akhirnya batu itu dilaporkanlah kepada Dato' Engku Mulo Sangkal. Kemudian Dato' Engku Mulo Sangkal menyampaikan, simpanlah batu itu, jangan digunakan batu itu lagi. Suatu saat nanti batu itu akan berguna untuk kalian semua. Nah, inilah bentuk daripada batu itu ya, teman-teman. Seperti kepala kerbau. Teman-teman bisa perhatikan. Dan menurut informasi yang kita dapatkan, air ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit ringan atas izin Allah. Dan seperti inilah bentuk daripada batu itu ya, teman-teman. Dan batu ini adalah saksi sejarah berdirinya Masjid Jami ini. Dan batu inilah, teman-teman, yang tidak bisa digunakan untuk fondasi awal pembangunan tiang Masjid Jami. Konon ceritanya batu ini berpindah-pindah tempat, teman-teman.
Saat itu masyarakat di sini menggunakan tadah air hujan, dan batu ini berpindah dari satu tempat lain ke tempat yang lain lagi. Dan konon ceritanya batu ini sempat juga pindah ke dalam sumur tua, teman-teman. Dan di dalam sumur tua itu sampai 12 tahun. Dengan izin Allah, akhirnya batu itu keluar lagi ke permukaan. Dan sekarang bertempat di sini. Nah, inilah teman-teman ya, saksi sejarah berdirinya Masjid Jami dan juga di masa penjajahan Belanda dahulu. Dan sumur tuanya berada di sebelah daripada batu ini. Nah, seperti yang kita lihat, coba kita perhatikan sumur tuanya, teman-teman. Sangat dekat sekali dengan keberadaan batu ini. Nah, ini. Nah, teman-teman, demikianlah sejarah dari batu dan juga pembangunan pendirian Masjid Jami ini. Dan informasi yang kita dapatkan berdasarkan dari informasi-informasi yang kita rangkum dan kita sajikan untuk teman-temanku semuanya. Mereview seperti apa toiletnya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini toiletnya lumayan juga bersih seperti ini. Ada kloset duduk juga. Oke, lumayan bersih nanti. Dan tampilan masjidnya seperti ini ya, teman, dari belakang ya. Jadi dia ada empat sudut gitu, dan di atasnya itu adalah menara seperti itu. Dan masjid ini sebagian besar juga sudah direnovasi ya, teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya ya, teman-teman. Dan kita berada di bagian samping. Nah, sampingnya seperti ini. Di situ juga ada tempat parkir ya, teman, untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan ini di dalam kampung, teman. Dan coba kita lihat menyilau ke bawah ya, teman, seperti apa di bawah. Nah, tuh. Terus seperti itu ya di bawah ya, teman. Kurang jelas ya. Tuh. Jadi kayu ini umurnya udah ratusan tahun ya, teman-teman. Menurut sejarah juga dibantu dengan semen ya. Jadi sebagian kayu juga sebagian semen. Di zaman dahulu ya, teman-teman, kalau membangun sebuah bangunan itu tidak menggunakan paku. Nah, seperti ini ya. Jadi pasak-pasak seperti ini. Dan itu sampai saya umur berapa itu ya, masih menggunakan seperti ini. Semasa kecil saya dulu ya, teman, itu jarang sekali menggunakan paku. Ini main pasak seperti itu. Dan inilah kondisi kayunya ya, teman. Ini kayunya sangat tua sekali. Nah, kita coba berjalan ke depan sana. Nah, ini tampilan kubahnya ya di sini, teman. Dan Sungai Kamparnya itu daerah sana. Jadi itu aja ada jalan arah ke sana, itu adalah Sungai Kampar. Jadi sangat dekat dengan Sungai Kampar, kurang lebih sekitar 50 meter ya. 50 meter lebih dikit lah Sungai Kampar, teman, dari sini. Nah, seperti ini ukiran-ukirannya ya, teman-teman. Nanti coba kita mereview bagian dalam, boleh enggak ya? Oh, seperti itu ukiran-ukirannya. Kalau sekilas lalu sih seperti biasa ya, teman-teman, tapi ini mengandung unsur sejarah yang cukup bernilai. Kita coba masuk dalam ya, teman-teman. Masjid Jami nomor 1 RT 1901 Masehi. Nah, ini ya, teman, tampilannya Masjid Jami ini. Kalau menurut informasi tingginya sekitar
24 meter ya, menurut informasi yang kita dapatkan. Memang cukup sederhana sekali ya bentuknya ya teman. Memang masa-masa dahulu itu gambarannya seperti ini konstruksi bangunannya. Dan kita coba mereview bagian dalamnya ya teman, seperti apa tampilan Masjid Jami ini di bagian dalamnya. Dan kita udah minta izin sama warga ya, boleh katanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini sangat unik sekali. Di sini pintu masuk kita sangat kecil ya. Sebesar ini pintunya ya, kecil sekali. Ini 2 kali, ini separuhnya. Jadi ini ada separuh lagi. Dan di sini ada jam kuno ya. Ini jam ini namanya jam bandul kalau di Jawa ya, jam bandul seperti ini. Dan tampilan di dalamnya luar biasa ya teman-teman, seperti ini. Inilah gambaran-gambaran bangunan-bangunan tembok dulu ya teman-teman, dan di sini sangat dijaga keasliannya. Seandainya masih kokoh dan kuat, tidak perlu direnovasi. Nah, seperti ini ya. Tapi karena yang namanya juga materialnya material lama ya, itu sebagian juga ada yang direnovasi. Dan seperti ini bangunannya ya teman-teman, di areal masjid ini cukup unik sekali. Nah, itu kayu-kayu melintang ya teman-teman. Ini pasa-pasa untuk menopang bangunan yang kokoh. Dan juga menggunakan kipas angin. Nah, seperti inilah view-nya ya, lantainya juga kayu. Nah, dan juga ini ya, ini salah satu contoh teman-teman, tidak menggunakan paku. Jadi main di masuk-masukkan gitu ya teman. Tuh, nah tuh pasak-pasaknya seperti itu. Itulah keunikan-keunikan bangunan lama ya teman. Nah, ini di sini cukup nyaman sekali sholat. Memang sengaja dikunci nih ya teman, di areal apa ini ya, di areal kiblat. Ini ada jadwal waktu sholat Masjid Jami. Nomor 1 air tiris 1901 Masehi. Dan tampilannya seperti ini. Nah, itu ya kiblatnya ya teman-teman. Di zaman dahulu itu ternyata bangunan untuk kiblatnya itu besar-besar ya teman. Jadi bisa untuk menyimpan barang. Nah, seperti kita lihat kali ini ya. Nah, ini gambaran dari bangunan lama. Nah, ini mimbarnya ya teman-teman. Di sini ada tempat imamnya, memang spesial, kayak dibikinkan rumah sendiri gitu tempat imamnya. Kemudian ini untuk mimbarnya ya, mimbarnya seperti ini, panjang ke belakang. Nah, ini memang keaslian kayunya ini ya teman-teman, masih asli. Tuh. Ini sungguh saksi sejarah ya, di masa penjajahan Belanda dahulu sudah dibangun masjid seperti ini. Luar biasa. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini tiangnya ya teman, lumayan besar juga ini. Dan ini nggak pakai ketam ya teman, ini pakai alat manual ini. Nah, kita lihat ya, manual tiang-tiangnya seperti ini. Nah, inilah view-nya ya di dalam bagian dalam ya teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan informasi yang kita sajikan untuk teman-temanku semuanya bermanfaat dan memperkaya informasi mengenai budaya yang ada, destinasi wisata yang ada di Indonesia ini ya. Dan terutama di daerah Kampar. Dan di sini saya juga menemukan ini salah satu kayu ya teman-teman. Kita seandainya ada yang menjelaskan mengenai ini, wah seru sekali. Tuh, ini kayu apa ini kita juga nggak tahu ya teman-teman. Unik sekali. Dan kayu ini berukir-ukir ya teman-teman. Tuh, ini punya nih unsur sejarah sangat tinggi ya teman-teman. Ini sepertinya menara ini teman, menara untuk di atas itu ya. Kayaknya iya ini.
Dan mungkin yang sekarang diganti dengan yang baru. Kalau dilihat dari bentuknya sepertinya menara yang runcing di atas itu, yang di ujung itu teman. Nah ya teman, inilah sejarahnya di masa penjajahan Belanda dulu, masih ada sampai saat ini. Dan saksi sejarahnya masih berdiri kokoh tempat kita berdiri ini ya teman-teman. Di dahulu itu kayu itu kuat-kuat ya teman, besar-besar. Sekarang nyari kayu sebesar ini susah nih teman. Dan di sini salah satu tiangnya itu ada ukirannya teman. Dan ternyata yang ada ukirannya itu ada unsur sejarahnya tersendiri. Nanti coba kita simak ya, ini salah satu kayu yang berukir. Nih. Nah teman-teman, inilah tiang yang hilang di saat pengumpulan tiang-tiang untuk pendirian masjid ini. Dan ada satu lagi tiang yang berukir, dia ada 2 buah teman-teman ya. Jadi setelah dikumpulkan itu selalu hilang dan dicari dan diajankan, akhirnya timbul kembali. Nah inilah tiangnya ya teman-teman. Yang satu lagi nih, nah ini yang satu tadi, yang satu ini. Jadi kayu yang berukir inilah saksi sejarah dahulu saat dibangunnya pendirian tiang ini itu hilang, dan setelah diajankan maka timbul kembali. Nah ini ya teman-teman, wujudnya dari tiang itu. 2 yang ada ukirannya, kayunya. Oke teman-teman, barangkali demikian ya informasi yang dapat kita sajikan untuk teman-teman kesemuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan penyampaian kata, saya mohon maaf. Kita keluar kembali ya teman-teman. Nah ini bincangnya kecil ya. Di dahulu tuh memang simpel-simpel aja ya, nggak terlalu tampilan, nggak terlalu wah, simpel-simpel. Karena memang kondisi saat itu ya masih zamannya seperti itu. Di peradaban manusia itu berubah-ubah, dan awalnya sederhana, kemudian dengan adanya keberadaban manusia menjadi lebih tampilan lebih wah ataupun lebih bagus. Namun kalau kita lihat dari unsur sejarahnya itu, yang lebih alami itu menarik untuk kita pelajari ilmu sejarahnya ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, barangkali demikian dulu ya informasi yang dapat kita sajikan untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kita sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari SB Channel.